Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu lam yarahu ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa fil ayatil ukhra ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang tengah menunggu masuknya yang tengah menunggu iqamah salat zuhur berjamaah. Lebih dulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, 10 menit insyaallah ke depan kita memanfaatkan seperti biasa, yakni tausiah zuhur. Pada zuhur ini kita coba menjelaskan 2 ayat dari firman Allah yang sudah dibaca di awal khutbah tadi. Pertama dalam surah Asy-Syura ayat 30, kemudian surah At-Taghabun ayat 11. Ayat-ayat ini berbicara tentang musibah atau cobaan. Ayat yang pertama tadi kita baca, terjemahannya adalah apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu. Ayat yang kedua Allah mengatakan, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jemaah yang terhormat, kata-kata musibah bagi kita tidak hal yang baru. Artinya cobaan hidup. Cuma mungkin perbedaannya nanti kepada siapa turunnya, kepada siapa dikenakan musibah itu. Namun dalam ayat tadi kita lihat, apapun bentuk musibah yang datang kepadamu itu disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa musibah itu dalam pemahaman memberi peringatan. Karena kata Allah tadi, musibah itu disebabkan oleh perbuatanmu sendiri, ulahmu sendiri, maka Allah beri peringatan. Ini artinya apa ya? Apa artinya? Musibah ini diturunkan Allah kepada orang yang telah membuat kesalahan,
maka beri Allah ingat, Allah beri peringatan dengan musibah itu agar mereka kembali, agar mereka tidak melanjutkan kesalahannya. Baik. Sebab kata Allah, kalau tidak begitu, untunglah kata Allah, Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan manusia itu. Walaupun dikasih musibah, cobaan, namun Allah ada juga rahimnya di situ. Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya, bahkan sebagian besar dari mereka tadi. Namun Allah beri peringatan. Nah, sedangkan kepada orang-orang yang taruhlah yang tetap dalam jalan yang benar, berbuat baik kepada Allah, dan rasanya dia tidak pernah melakukan hal yang tidak baik, maka datang musibah di situ. Maka di sini jelas cobaan kepada dirinya adalah sebagai penguji imannya, penguji keyakinannya, sejauh mana imannya bisa berhadapan dengan ketentuan Allah, dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Ini berarti dia ujian naik kelas untuk meningkatkan keimanannya. Allah kasih dulu ada semacam ujian, ya kan, semacam cobaan. Kalau dia lolos, imannya naik. Kalau tidak, ya. Dan itu kita rasakan di dalam kehidupan ini. Tapi yang pertama tadi, mungkin kalau kita lihat apa yang dilakukan Allah misalnya terhadap, maaf, jamaah yang berbahagia, bangsa-bangsa lain kita sebutlah, misalnya kaum Bani Israel sekarang, orang-orang Yahudi sekarang, itu peringatan atau ujian keimanan? Jelas di situ peringatan Allah. Kalau kita lihat terakhir ini sudah luar biasa, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, kejahatan kemanusiaan. Informasi terakhir sudah akan banyak bayi-bayi balita yang meninggal karena kehabisan stok pangan. Coba, penderitaan oleh siapa? Oleh ini orang-orang Zionis itu, orang-orang Yahudi itu, membunuh secara keji dan kejam, tanpa ampun kalau bahasa kita. Luar biasa, ya kan? Barangkali kaum-kaum kafir sebelum Nabi kita Muhammad tidak seperti itu. Tapi lihat sekarang, maka Allah beri peringatan. Apa yang terjadi sekarang di situ? Banyak. Kita bisa lihat itu beritanya, ya. Misalnya kalau yang terakhir sekarang apa? Kebakaran hebat yang luar biasa, yang susah dipadamkan. Kalau istilahnya api neraka sudah mulai warming up, itu istilahnya pemanasan sudah ditunjukkan Allah, susah dipadamkan. Begitupun negara yang membantu kejahatan mereka. Siapa? Amerika juga dilalap jago merah, api neraka juga, ya kan? Itu peringatan. Kenapa? Mereka membantu kejahatan-kejahatan kezaliman, membantu secara finansial ekonomi Israel
dari segi kekuatan, termasuk kekuatan militernya dan lain sebagainya. Maka Allah beri peringatan. Sampai sekarang belum selesai juga ya. Macam-macam musibah itu, cobaan itu pada mereka. Begitu yang di Israel kita bicarakan tadi. Ada hujan darah, ada malaikat membantu mereka. Orang Israel itu tidak bisa ditembak oleh orang-orang Israel, tidak mempan peluru. Itu peringatan sebetulnya bahwa mereka sedang menolong orang-orang. Allah menolong orang-orang Palestina itu dari berbagai cara. Tapi bagi orang Israel ini adalah peringatan sebetulnya, tapi mempan tidak peringatan itu. Hujan badai pasir yang luar biasa. Nah, kenapa kalau kita katakan sekarang, kenapa tidak mempan peringatan Allah itu kepada mereka? Cara begitu, tidak mempan, tidak berhasil. Nah, ini kita kembali aja kepada ayat yang mengatakan innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata kunci itu sering kita baca ayat itu kan. Sesungguhnya bagi orang-orang pembangkang, orang kafir, sama saja bagi mereka, baik diberi peringatan oleh Allah ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan berubah. Tidak ada perubahan sampai sekarang. Bahkan sekarang mereka tidak malu-malu minta tolong negara tetangganya untuk memadamkan api. Coba di Israel itu, ini berita terakhir kan, tidak malu dia minta tolong, padahal dulu dia sangat sombongnya itu. Nah, sekarang minta tolong, kenapa? Sudah terlalu ininya. Yang kita harap sekarang dari kita, doa kita termasuk bantuan kita apa? Agar bangsa Palestina itu cepat merdeka. Itu yang kita harapkan. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa membantu mereka dengan finansial, dengan ekonomi, atau mungkin sebagian kita sudah membantu, setidak-tidaknya dengan doa. Kita doakan kepada Allah SWT, semoga mereka diberi Allah untuk cepat menjadi negara yang berdaulat, sehingga dia akan duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan negara lain, dan tidak mungkin lagi untuk dijajah seperti sekarang. Ini harapan kita. Jadi kaum muslimin, begitupun sebetulnya di dalam kehidupan keseharian kita pun juga sering dihadapkan kepada yang seperti itu, bahwa cobaan itu adalah peringatan bagi kita juga. Kalau kita mendapat cobaan, perlu kita tanya juga, hasibu anfusakum, kita coba koreksi di mana kelemahan kita, kan itu sebetulnya. Di mana kelalaian kita. Nah, dalam itu cobaan juga apa? Misalnya dalam ibadah haji, itu kan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah, tapi ada cobaan nanti. Kuatlah imannya menjalankan ibadah itu. Wah, diuji oleh Allah. Kalau dia lulus, naik kelasnya. Kan gitu. Sehingga tidak merubah nawaitunya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, inilah yang dapat kita indikan ya, harapan kita bahwa kita jadikanlah musibah ataupun peringatan Allah itu sebagai pelajaran bagi kita. Dan juga kita doakan semoga orang-orang yang belum juga paham dan mengerti dengan cobaan itu, agar dia mengertilah, agar terbuka hatinya. Sebab kalau kita lihat sekarang terakhir ya, kita gembira sekarang sama Islam. Kenapa Islam sekarang mulai ini? Mulai yang barangkali mustahil menurut kita akan masuk Islam, tapi kenapa mereka mengenal Islam?
Coba lihat tuh Presiden Korea Utara tuh mas, mualaf dia. Padahal itu semacam yang luar biasa kekafirannya, ateisnya, anti Tuhan, kufurnya. Tapi kalau hidayah Allah datang, terbuka hatinya. Ini kita harap. Ini satu sisi sekarang dari segi pandangan internasional kita, Islam bersyukur kita, insya Allah. Begitu berkembangnya Islam sekarang. Ini jadi harapan kita juga. Dan ini akan menambah semangat kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.